Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqin. Para jamaah yang mulia dan segenap saudara-saudara seiman, seislam, dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam jaminannya, dan semoga Allah meningkatkan derajat martabat iman kita semua, Islam kita semua, dan menyampaikannya kepada derajat dan martabat ihsan, dan juga semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita semua dan menutupi segala aib kita semua di dunia dan di akhirat, dan mengabulkan segala doa-doa kita semua yang baik di sisi Allah. Para jamaah yang mulia, salah satu kewajiban kita sebagai muslim adalah menjaga kehormatan agama, menjaga agama. Dari deretan kewajiban yang harus kita jaga, yaitu menjaga diri. Maksudnya menjaga diri, bukan sekedar menjaga diri pribadi saja, tapi menjaga diri kita dan diri semua manusia. Dari apa kita jaga? Daripada kerusakan, yakni dari perbuatan merusak. Kata dalam Islam, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak boleh dirusak. Baik diri kita maupun diri yang lain. Tidak boleh kita menjadikan diri sakit, baik diri kita maupun diri yang lain.
Sehingga kalau kita merusak diri yang lain, maka balasannya adalah kisos. Kisos itu harus dibalas sesuai dengan perbuatan kita kepada yang lain dan ukuran kerusakan yang lain yang dirusak oleh kita. Kalau kita mematahkan tangannya, dipatahkan juga, kita harus siap dipatahkan tangan kita. Yang mana yang dipatahkan itu? Kalau kita melukai kulitnya, ya sebelah mana, seukuran bagaimana, nah kita harus siap dilukai lagi. Hatta sampai kalau kita membunuh manusia tanpa haknya, maka kita harus siap dibunuh juga. Itulah aturan Allah. Itulah aturan Allah. Itulah hebatnya ajaran Islam, hebatnya ajaran Allah. Dan itulah keadilan yang diajarkan oleh Allah. Dan tentunya hampir di setiap negara, ya, tidak bisa melakukan keadilan, tidak mampu menegakkan keadilan itu. Jadi kalau yang membunuh, hukumannya apa? Hukumannya di penjara. Adil nggak? Nggak akan bisa adil. Nggak akan bisa adil. Ya, kalau yang adil itu adalah yang sebanding, betul-betul sebanding. Ini agar kita tahu bagaimana adilnya Allah. Bagaimana adilnya Allah. Masya Allah. Jadi kepada diri kita, kepada yang lain sama harus kita jaga. Hukumnya haram, kita merusak diri kita sendiri. Tidak bisa kita punya pemikiran ini tangan saya dipatahkan oleh saya, ya, kenapa kamu ikut usil gitu kan? Tidak bisa seperti itu. Kita berdosa. Saking sayangnya Allah kepada kita, karena Allah menurunkan aturannya itu dasarnya adalah kecintaan dan sayang. Saking sayangnya Allah, kita dilarang merusak diri kita sendiri. Makanya manusia ketika diadili tidak ada yang bisa menyalahkan Allah. Karena ya rata-rata apa yang diperbuat oleh manusia itu banyak sekali yang menjadi faktor penyebab kerusakan dirinya, yang menjadi penyebab kerusakan yang lain. Makanya Allah sebutkan dhaharul fasad, kerusakan itu nampak di daratan, di lautan, apa bima kasabat aydin nas. Ya, disebabkan apa yang diperbuat, apa yang dikasab oleh manusia. Artinya kerusakan yang ada di diri kita pun juga sama.
kalau kita sakit, ya kita tidak bisa menyalahkan si A dan si B. Barangkali ada cara atau pola makan yang salah, kan? Sehingga karena salahnya pola makan, ya, lahirlah sakit pada diri kita. Mungkin ada salah dalam pola istirahat, kan? Sehingga sakitlah diri kita. Dan ternyata setelah diperiksa oleh para ahli kesehatan di dunia kesehatan, ya memang betul penyakit-penyakit yang ada di diri manusia itu kebanyakannya adalah kesalahan, ya, pribadinya masing-masing, terutama dalam pola makan, pola minum. Apalagi zaman kita sekarang, makanan sudah pakai kimia, minuman sudah pakai kimia. Coba, hatta hewan yang dikonsumsi dikasih pakannya kimia juga, dikasih minumnya kimia juga, lalu dikonsumsi oleh kita. Tentunya, ya, menurut hubungan sebab akibat, ya, tentunya akan ada pengaruh kepada kesehatan manusia. Kan ada pengaruh. Allah. Hatta yang tidak dimakan sekalipun, yang nempel di kulit, selalu pakai kimia. Odol, sabun, ya sampo, gitu kan? So, terus pakaian ada kimianya di kain itu, yang mana kalau nempel, ya, pada kulit, gitu kan, tetap ada pengaruh juga kalau lama kelamaan. Ini sekarang yang melakukannya siapa? Ya kita sendiri. Allah. Mungkin terjadi karena sebab umpamanya penyakit yang menular yang ada pada diri orang lain. Tapi kan kita diwajibkan menjaga. Kenapa kita tidak menjaganya? Contoh, ketika seseorang terkena TBC umpamanya paru, ya, itu di air liurnya, ya, ketika makan, ya, lalu makanan yang sudah terkena air liurnya lalu dimakan lagi oleh kita, atau air, ya, yang sudah diminum, nah lalu diminum lagi oleh kita, itu menurut hukum sebab akibat bisa berulang, bisa berulang. Kalau menurut urfan alias adat istiadatnya bisa berulang, nah, maka kita diwajibkan menjaga diri dari penularan tersebut. Hatta kalau kitanya yang mengidap penyakit yang menular, maka kita juga diwajibkan menjaga dari penularan kepada orang lain. Allah. Ya. Kan di dalam ilmu syariat Islam itu
hukum sebab akibat itu menjadi landasan hukum juga. Maka kembalinya kepada urfan. Urfan itu apa? Urfan itu kebiasaannya. Kebiasaan itu adalah hukum sebab akibat. Ya. Hatta Rasulullah SAW dalam hadisnya ketika ada sahabat yang punya utang, berpenyakit, sebagiannya Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut agar memisahkan yang sakit itu dari yang sehat. Ya. Kalau di dalam dunia kesehatan kan sekarang sudah terbuka jelas, ya. Ada khusus tempat karantina. Kalau kita yang mengidap penyakitnya, ya kita harus menyadari, harus menyendiri. Tidak boleh kita juga melakukan faktor penyebab. Ya, dengan faktor penyebab itu penyakit kita nyebar kepada yang lain. Nah, pahami oleh kita semuanya. Ya. Hatta ketika perbuatan orang lain yang menjadi faktor penyebab penyakit bagi yang lain, ya, yang tentu dosa bagi dia melakukannya, tapi kita punya kewajiban juga menjaga diri. Contoh sekarang namanya di jalan raya, di situ asap-asap knalpot, gitu kan, yang itu adalah asap kimia yang kalau terhisap itu bisa merusak ke jantung, merusak ke paru-paru, ya. Nah, sebetulnya kalau dalam hukum fikih yang berbuat itu sebetulnya itu termasuk bagian daripada dosa. Namun ketika manusia semuanya membutuhkan kendaraan, belum ada solusi, ya, yang selamat umpamanya, sehingga semuanya ridho, saling ridhoi, lahir produk kendaraan yang memang asap knalpotnya itu ya tidak bisa dibendung umpamanya. Bagaimana semua manusia sama-sama ridho? Ya kalau sama-sama ridho tidak jadi dosa, kan? Namun tetap setiap orang ada lagi kewajiban menjaga diri masing-masing. Contoh dengan masker, ya. Contohnya juga sekarang dengan apa saja, pokoknya asal bagaimana itu asap knalpot tidak terhisap. Karena itu menjadikan penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, alhamdulillah sekarang kan sudah lahir kendaraan listrik, ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, itu akan lebih selamat, akan lebih selamat. Terus seperti asap rokok yang menurut ilmu kedokteran, asap rokok itu lambat laun bisa menimbulkan penyakit. Umpamanya, hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh kalau sifatnya lambat laun. Kalau sifatnya sekaligus, hukumnya haram. Begitu pula ketika merokok di tempat umum, ya.
Yang maksud di tempat umum, orang-orang tersebut yang berkerumun di situ juga perokok juga. Tetapi ini juga melakukan hal yang makruh ketika asap rokok kita terhisap oleh yang lain dan kita merokoknya di tempat umum. Ya. Bagi sebagian orang mungkin saja asap rokok itu berbahaya ketika sudah terjangkit satu penyakit umpamanya, sehingga tidak boleh terkena asap rokok. Maka merokok bagi orang ini hukumnya jadi haram. Atau kita merokok di dekat orang yang seperti itu, maka bagi kita jadi haram. Ya, bagi kita jadi haram. Pahami oleh kita semuanya. Apapun menurut kacamata agama Islam yang bisa merusak baik bagi dirinya pribadi maupun bagi diri yang lain, ya, itu dilarang. Imma sedikitnya dimakruhkan kalau efeknya lama, ya, wa imma diharamkan kalau efeknya ya sekaligus, ya. Hamil kita seperti tadi rokok tadi. Allah. Ini menurut kacamata fikih dalam ajaran Islam. Ini namanya dalam ajaran Islam disebut hifdzun nafsi. Diturunkannya aturan Allah demi menjaga diri. Ada lagi, ya, diturunkannya ajaran Allah lihifdzil aqli, demi menjaga akal. Artinya akal ini harus dijaga, jangan dirusak. Akal kita, akal yang lain, oleh apa saja yang bisa merusak akal. Dan akal ini sungguh sangat mahal sekali, karena dengan akal manusia bisa mengenal Allah. Dengan akal manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Dengan akal sehatlah manusia bisa menangkap, ya, firman Allah, perintah Allah, larangan Allah. Dengan akal sehatlah manusia bisa mengetahui mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Makanya itulah, ya, yang menjadi sebab kenapa minuman-minuman keras, ya, atau narkoba itu diharamkan. Yang pertama, ya itulah karena merusak apa? Akal. Dan tidak bisa membangun kemaslahatan hidup. Ya, bukan cuma tidak bisa mengenal Allah, bukan cuma tidak bisa mengenal kebenaran, tapi juga kemaslahatan hidup tidak akan bisa. Error nanti, bisnis error, ya. Apalagi kalau ini mau memimpin satu bangsa yang besar, menjadi pejabat negara, rusak nanti, ya. Makanya kalau ini dilegalkan, wah, berarti negara itu akan hancur, karena akan dipimpin oleh orang-orang yang akalnya tidak bisa dipercaya karena sudah rusak. Itulah tujuan orang-orang jahat yang ingin merusak suatu bangsa. Salah satunya adalah bagaimana narkoba bisa dikonsumsi oleh bangsa tersebut, terutama oleh pemuda-pemudi yang menjadi harapan ke depan. Dirusak akalnya. Makanya kita wajib
wajib menjauhi itu. Ya, wajib menjauhi. Terus ada lagi hifdzul mal, menjaga harta. Harta kita harus kita jaga, tidak boleh kita sia-siakan, ya. Walaupun hukumnya makruh, dan tidak boleh kita gunakan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang mana itu hukumnya haram. Makanya berpoya-poya, berlebihan dengan harta kita sendiri itu hukumnya makruh. Tapi kalau berpoya-poya, ya, dengan harta kita dalam hal yang diharamkan, itu haram. Tidak boleh. Saking apa? Saking Allah sayang agar harta kita betul-betul terjaga. Tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh disia-siakan. Harta itu harus kita jaga dan harus dimanfaatkan oleh kita. Jangan ada yang nganggur kita punya harta, ya. Itu termasuk kepada menumpuk, ya, harta yang dicaci oleh Allah, jama'a amalan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yubadzanna. Boleh, silakan, kita mau beli apa, mau beli piring, ya, silakan, mau sebanyak apa, asal jelas, ya. Jelas penggunaannya, jelas pemanfaatannya, ya. Jangan sampai kita numpuk hanya dipajang doang, numpuk piring dipajang doang, numpuk kelar dipajang doang. Itu ingat cerita Buya tuh, ingat cerita Buya. Nah, ada yang ngasih kelar bagus sekali oleh salah seorang, disimpan di lemari. Begitu ada makanan, mana keler yang bagus itu? Saya bilang, oh, itu sangat bagus sekali. Karena narisia. Karena pada eta. Sion pupus, kuno udah geus takdirna pupus. Ya urang direk mau. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itulah agama, ya. Nah, ada yang paling pokok dalam agama adalah ajaran Allah diturunkan demi menjaga agama. Agama diturunkan demi menjaga agama. Artinya bagaimana? Artinya dengan ajaran Allah ini kita harus menjaga agama kita sendiri. Dan kita harus menjaga agama keluarga. Kita harus menjaga agama yang lain, saudara-saudara kita, dan umumnya muslimin. Bagaimana contohnya? Ketika kita tidak menjaga agama, kita tidak sholat yang 5 waktu. Artinya merusak apa? Merusak agama. Merasa nggak kalau kita tidak sholat kita merusak agama? Ya harus sadar. Wanita tidak pakai jilbab, terbuka rambutnya di umum, merusak apa? Agama. Agamanya dirusak. Yang tidak mau saum Ramadan merusak agama. Yang tidak mau pergi haji, tidak mau mengeluarkan zakat, kalau memang sudah nisabnya haji, kalau memang sudah istita'ah, namanya merusak agama. Menceritakan aib orang lain merusak apa? Agama, gitu kan? Artinya melakukan apapun maksiat, ya, itu namanya merusak apa? Agama. Kalau tidak melakukan kewajiban, itu merusak apa? Agama. Sementara agama diturunkan harus dijaga oleh kita. Maka jangan heran rusaknya Islam oleh umat Islam pribadi gak akan mungkin dirusak oleh yang lain. Ya. Rusaknya Islam oleh siapa? Ya oleh Muslim. Muslim yang berani, ya, menyalahi aturan Allah. Artinya yang meninggalkan kewajiban dan yang melakukan maksiat, ya, melakukan kezaliman,
itulah merusak agama. Jadi kita ya punya kewajiban menjaga kehormatan dan keagungan kesucian agama ini. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan segala yang diwajibkan, ya, dan menjauhi segala yang diharamkan. Dan menjaga ini bukan diri kita saja, keluarga kita harus jaga, tetangga harus kita jaga, muslimin muslimat harus kita jaga. Lalu untuk menyempurnakannya, melakukan yang disunnahkan, menjauhi yang dimakruhkan, ya. Ini kewajiban kita bersama. Ya, semoga kalimat ini manfaat, barakah bagi kita semuanya, dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi untuk semuanya, jamaah Asy-Syifa dan siapapun umat Islam, bahwa acara peringatan Maulid Akbar di Pondok Pesantren Internasional Islam Asy-Syifa Al-Mahmudiyah jatuh pada tanggal 7 September insyaallah pada hari Ahad. 7 September, jadi jangan ada yang bentrok tulisan ya. 7 September pagi hari. Berarti tanggal 14 Maulid kalau tidak salah itu 2025 ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.